Memang hot. Sepertinya di sini juga. Apa kok terhenti ya? Mana coachnya? Ya, tadi udah lihat. Kok kayaknya terhenti ya, Coach? Ya. Ya, itulah kisah dari Kak Danang. Beliau tidak hanya membuat mimpi-mimpinya, dicatat mimpi-mimpinya, ditempel di depan kamarnya, dan beliau yakin dengan mimpi-mimpinya, akhirnya mimpi-mimpinya bisa tercapai semuanya. Beliau bisa ikut musabaqah tilawatil Quran. Beliau bisa berenang, diving ke kedalaman laut, menyelam. Beliau bisa melakukan itu dengan semangat. Beliau bisa sekolah. Beliau bisa kuliah di luar negeri. Teman-teman mau seperti itu, melanjutkan kuliah di luar negeri? Ya. Itulah kenapa kita harus mencatat mimpi-mimpi kita, membuat target mimpi-mimpi kita. Karena kalau tidak kita catat mimpi-mimpi kita, khawatir kitanya lupa. Kita punya penyakit namanya adalah lupa. Lalu kita mengenal contoh orang-orang soleh berikutnya, yaitu Nabi Ismail. Ketika mendapatkan arahan perintah dari ayahnya Nabi Ibrahim, anakku Ismail, saya mendapatkan perintah untuk menyembelih engkau. Sudah seminggu dari Allah seperti itu. Bagaimana tanggapanmu, nak? Laksanakan perintah dari Allah, ya ayah. Saya jamkan pisaunya supaya dirasakan rasa sakit. Dan Salman Al-Farisi, salah satu contoh anak yang soleh. Surga itu luas. Lebih luas dari Jakarta, lebih luas dari Samarinda. Maka kita harus mengajak sahabat kita,
keluarga kita, kerabat kita, saudara kita untuk masuk surga. Surga itu indah. Surga itu punya 8 pintu. Dan salah satu pintunya adalah Ar-Royan. Hanya orang-orang yang bisa masuk pintu surga Ar-Royan. Mudah-mudahan kita tidak hanya ketemu di pintu Zoom meeting online hari ini, tapi kita bisa ketemu di pintu surga Ar-Royan nanti. Amin. Hadis riwayat Bukhari. Amin. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa kita harus menjadi pribadi yang sukses bahagia? Setelah kita belajar dari sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, terutama sahabat Umar bin Khattab dan sebagian kecil Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan, mereka lah contoh pribadi yang sukses dan bahagia. Pertanyaannya adalah, kenapa kita harus menjadi pribadi sukses bahagia? Ada yang bisa jawab? Karena di luar sana banyak yang jauh dari agama, jauh dari Islam, jauh dari Allah, jauh dari kata sukses dan bahagia. Maka beruntunglah kita, bersyukurlah kita kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan, memperbaiki agama kita, menjadi pribadi yang baik, yang bagus, yang benar, yang sukses dan bahagia. Karena di luar sana, nah, inilah contoh videonya. Kasihku, aku masih di sini. Di negeri berjuta impian, negeri selembut awan, negeri yang manis, luhur, tulus, dan penuh sukacita. Negeri di mana aku leluasa merindukanmu, setiap nafas, setiap detik, setiap waktu. Kasihku, negeri ini begitu indah, makmur, ramah. Mereka semua itu sentosa. Di negeri tersusun berangkat ke sekolah. Orang tua mencari semua kasih. Rupanya aku takut di sini masih terlalu jauh dari uratmu terdahulu panjang. Gambaran tantangan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah menghadapi kondisi Indonesia yang tidak jauh dari video tersebut. Masih banyak di antara kita yang jauh dari agama, jauh dari Islam, jauh dari Rasulnya, jauh dari kata pribadi sukses dan bahagia. Nah, itulah yang harus kita hindari. Itulah kenapa kita harus menjadi pribadi yang sukses dan bahagia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang kita berubah, kapan lagi? Tangan kita sebagai kapan lagi? Klik. Sebentar nih. Lanjut. Kenali diriku, kenali Tuhannya. Siapa Tuhan diriku, siapa Tuhanku? Siapa diriku? Siapa saya? Saya adalah aset. Saya adalah aset. Apa itu aset?
Aset adalah harta yang paling berharga dalam perusahaan, itu namanya. Nah, seperti misalnya, dulu ada perusahaan namanya 7-Eleven, tumbuh dan berkembang di Indonesia. Beberapa tahun eksis, tidak disangka-sangka oleh kita semua. 7-Eleven tutup, gulung tikar, bangkrut, akhirnya dia menjual aset-aset yang berharganya. Kita punya jauh aset yang berharga dari kita punya otak kita, yang dalam otak kita ada 1 miliar sel otak, di antara 100 miliar sel aktif dan 100 miliar sel penghubung. Asli, gak ada duanya, gak ada jual di toko sebelah, dan gak ada di toko online. Inilah aset kita, otak kita tentu diperhatikan, dikelola, dikembangkan diri sendiri. Dan kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, maha raja, maha kaya. Dalam aset kita ada pengetahuan, pengalaman, kemauan, akhlak, penampilan, hobi, dan yang lainnya. Manusia diciptakan sempurna oleh Tuhan. Ada dalam Quran surat ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sempurna. Ya. Sukses bahagia ternyata sebuah password, teman-teman. Huruf pertama sukses adalah S. Artinya adalah syukur. Nggak pakai I, nggak pakai S. Kalau pakai I, pakai N, namanya adalah syukurin. Syukurin. Ya. Kayak lagu bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Alhamdulillah, wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah. Dengan bersyukur, kita punya pacarnya. Bersyukur. Kita punya mata dua, tangan, semua pancain. Dengan bersyukur, belajar sama mereka siapa? Mereka yang punya mereka punya prestasi ya cemerlang. Inilah orang-orang yang luar biasa yang saya sampaikan tadi. Mereka punya keterbatasan, tapi mereka punya prestasi yang cemerlang. Jangan kau sesali terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang selalu ini. Syukuri adalah tetapi buat mereka ya, buat kasih tepuk tangan. Kalau kita masih berkesah, malu nggak sama mereka?
Mereka punya keterbatasan. Tapi prestasi bukan tingkat Kalimantan, bukan tingkat Indonesia, tentu dunia. Kalau kita masih bermalu nggak sama mereka? Malu. Kita harusnya lebih bisa. Adik-adik, masih ya? Atau ibu saja? Masih ya? Bersyukurlah kita. Masih ya? Punya ibu. Panca inderanya. Betul? Di luar sana tidak punya ayah, punya ibu. Ada yang sudah memiliki ibu, panca inderanya juga sudah tidak sempurna seperti ya. Kita akan melihat video ini. Video ini adalah Mark Guerra. Saya coba klik, mudah-mudahan bisa. Klik. I saw her friends with. She impresses me, her personality. A family. My teenage years, baby, I take care of the new. Nothing rough about her incredible dexterity, delicate tasks. Anything with my feet. Most people can't. Strange reaction. Take it to their. Barb is our special consideration of her family and running a that she's never. I would just. Like for yourself, you know. Saya barengan tangannya. Tapi nikmat, rizki, hidayah, taufik, dan kasih sayangnya sama kita, bersyukur nggak? Allah telah mengatakan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sehingga jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu.